Bethlehem Ephrata, you are the small to be among the thousands of Judah. But from you someone will emerge for me to be a ruler over Israel. Ya, pemimpin berkuasa atas Israel. Nah, ini kapan Yesus ruler? When was Jesus ruler over Israel? That's the question. When was Jesus ruler in Israel? Okay, the answer that he will rule all over the world, only Israel. Here, you read this. He will rule. Oh, kamu bilang tadi not only di Israel but all over the world. Understand? Tadi kamu bilang loh, Yesus. Dia akan memerintah. Memangnya dia tadi sudah kamu bilang dia akan. Ya. Sekarang saya tanya, Yesus laki-laki atau perempuan? He will. Enggak. He will. Ya, makanya saya tanya, Yesus laki-laki atau perempuan? He will. Iya, saya tanya Yesus laki-laki atau perempuan? Saya sudah katakan he will. Iya, pertanyaan saya bahasa Indonesia, Yesus laki-laki atau perempuan? He itu apa sih? He? Laki-laki, oke? Itu makanya. Ya, tidakkah kau tahu di dalam Taurat jangan kau menyembah laki-laki atau perempuan? Tidak ada dalil seperti itu. Jangan ngarang lah. Oh, ada. Buka. Laki-laki dan perempuan, oke? Oh, ya, tunggu bentar. Mana apanya? Abdon dengerin di bawah Abdon ya. Dengerin baik-baik Abdon. Jadi Hani Selebes dia akan memerintah. Akan itu bukan berarti sudah kan, dia akan. Satu kali dia akan memerintah. He will rule all over the world, not only Israel. Jadi bukan cuma Israel, tapi seluruh dunia. Kamu itu kalau nggak nyolong nggak hidup kamu, Fer. Wah, memangnya murid-murid Yesus itu orang apa, brother? Orang Arab. Gini aja deh, Fer. Gue sederhana saja. Sederhana. Murid-murid Ini Fer, kita diskusi yang sehat ya. Sederhana saja, Fer. Itu dengerin dulu. Kristen itu laku nggak sih? Kristen laku nggak sih di tempat lahirnya Yesus? Laku atau tidak? Oh, banyak yang jadi Kristen. Saya nggak nanya banyak laku atau tidak. Banyak yang orang jadi Israel Kristen. menolak agama pagan. Israel Memang menolak loh itu. Kamu ini gimana sih? menolak, tetapi ketika Yesus bangkit naik ke surga, mereka akui dia. Bangkit. Tidak boleh menyembah berbentuk laki-laki atau perempuan. Yesus laki-laki, nggak boleh disembah. Ya, tadi kamu bilang Tuhanmu laki-laki, ya kan? Kamu bilang Coba Anda baca sekali lagi. Ngomong. Jangan terguncang itu. Tadi tertulis jangan menyembah pada laki-laki, berhala laki-laki atau perempuan. Nah, Tuhanmu itu kan laki-laki atau perempuan? Oke, saya buktikan ya. Coba Tuhanmu, sabar. Pertanyaan saya, Tuhanmu laki-laki atau perempuan? Coba Anda jenis kelamin Tuhanmu. Lalu ditanya dulu dia. Pertanyaan saya belum jawab. Pertanyaan saya, Tuhan kamu jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan? Tuhanmu laki-laki atau perempuan? Jawab, Per. Lu jangan nangis. Jawab dulu pertanyaan tuh. Kalau lu jujur ya laki, anak Maria laki kok. Susah amat sih lu. Ini jawaban saya. Juga kulitnya pasti Tinggal dijawab pria atau wanita kok. Susah amat. Ya, ini jawaban saya. Dengar jawaban saya ya. Dengar jawaban saya. Pertanyaannya apa yang lu mau jawab? Ini sebentar ini. Pertanyaannya Bang Billy apa lo yang lu mau jawab? Pertanyaan sederhana, Tuhanmu laki apa perempuan? Iya, betul itu. Ya, ini jawaban saya ya. Betul gimana sih? Ini jawaban saya. Oke? Iya, pertanyaannya apa yang lu mau jawab?
Kalau Yesus kan laki-laki ya. Ya udah selesai, Tuhan mau laki udah. Oke. Nah, ini jawaban Enggak, ya udah yang lu kedua. jawab, mau jawab Ini lagi. jawaban yang kedua. Mazmur 89 Apalagi ke ayat Mazmur, 27. Bil? Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku engkau. Bapak ini perempuan laki-laki. Allahku dan gunung batu keselamatanku. Itu Bapak itu nggak pakai K. Mau lain lagi? Ayat yang lain lagi? Batu. Oke, ayat yang Yesaya lagi ya. Saya baca Yesaya ya. Saya baca Yesaya Kembali lagi kemana-mana nyolong kitab orang, diartiin sembarangan. Korup bener lu. Jangan bilang nyolong orang. Kamu punya yang kitab yang kutip perjanjian lama. Mana ada ngutip-ngutip Al-Quran sama bahasa Arab. Cerita Nabi dalam Quranmu itu cuma kutip dari Alkitab. Yang mana yang dikutip? Tidak Coba ada ambil Alkitab contoh. itu cerita Yang mana Musa, yang dikutip? Cerita Musa, cerita Yusuf itu kutipan Kagak semua. ada Musa di perjanjian lama, namanya juga Moses. Kita sedang Al-Quran itu tidak bongkar yang ada. namanya Ada aja lu. Cerita Musa, cerita Ini nih ya Kristen ya, ini suara-suara gede, lebih gede dari lu. Ini Kristen ini, kayak si Peri ini, dia kalau nggak nyolong ya nggak hidup. Pertama ya, udah diberitahu ya, tanah itu Taurat, Nevi'im, Ketuvim itu untuk Bani Israel gitu ya. Terus di PB-nya Yunani itu diterjemahin ke bahasa Indonesia, ke Islam-Islaman. Jadi maju kena mundur kena nih orang ini. Kalau nggak nyolong nggak hidup dia. Gitu itu loh. nubuatan Yesus ada di Makanya perjanjian mending lu lama. jujur Makanya. bahwa Kristen itu bersumber dari Romawi. Sudah kelar, penyembah berhala. Harus ada tumpahan darah manusia, harus ada tumbal. Ya itu gak ada sejarah zaman dulu pakai tumpahan tumbal darah manusia untuk menebus dosa. Baru Dan ada tidak Tuhan. ada sejarah Itu dalam ajaran perjanjian berhala lama pagan. dijadikan penghapus Jadi dosa. agama Tidak kamu ada. itu di luar sistem para nabi. Itu aja lu kok repot ngakuin gitu loh. Nah untuk berkamuflase menyamar-nyamar supaya hilang Yunaninya ya ke Yahudian, terus kemudian ke Islaman. Ini nggak jelas banget gitu loh, ciri khasnya jati dirinya gitu loh, nggak jelas banget nih orang kayak gini. Lu tahu nggak sih itu? Kitab orang lu caplok menjadi perjanjian lama. Mana ada perjanjian lama istilah kayak gitu? Coba Anda cari nabi-nabi. Lu di diam dalam dulu, gue mau nanya dulu Bang Billy. Lu diam. Bang Billy, memang ada istilah perjanjian lama? Bang Billy? Kagak ada istilah. Ada Bang Billy istilah perjanjian lama? Nggak ada yang lama. Itu kalau tanah Taurat, Nevi'im, Ketuvim itu perjanjian utama Bani Israel. Baca coba Yeremia 31. Terus Makanya ada dalil. Ya, silakan Bang Billy. Makanya ada dalil ayat soal kepemilikan Torah di bumi ini bukan milik orang Kristen ya. Bunyinya begini. Torah sifalan Moshe merasa kehilat Yakov. Musa memberikan kami Torah sebagai milik kepunyaan siapa? Milik punyaan siapa di dunia ini? Di dunia ini Tuhan kasih kepada Musa untuk siapa? Bani Israel. Kehilat Yakov atau jemaah Yakov Israel. Bukan bagi orang Kristen. Berapa? Yeremia 31 juga jelas kok itu, Will. Jadi kepemilikan di bumi ini dipercayakan kepada Bani Israel gitu, milik Bani Israel. Tertulis kok itu milik Bani Israel, bukan orang Kristen, enggak. Ya sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Gitu loh. Itu sama dengan sunat. Sunat itu kan Lo lari ke sunat. orang Yahudi untuk orang itu. Kenapa lari ke sunat, Bil? Ikutan sunat juga. Kenapa lari ke sunat? Iya itu sama. Kalian juga hanya copy paste soalnya. Di Kami Al-Quran nggak tidak paste. meminta sunat. Kalau kami copy paste berarti kami mengiyakan. Dengerin dulu ya. Kalau Al-Quran copy paste, kami mengiyakan bahwa ya Torah itu untuk seluruh manusia. Kami konsisten Muslim itu untuk Bani Israel. Gitu loh. Kenapa lu yang bilang untuk semua dunia, untuk seluruh dunia? Benar-benar otak lu nggak berfungsi.
sunat Mending itu kamu diam dulu, adalah Fer. perjanjian Mending kamu diam antara dulu. Abraham. Kamu gak Tidak punya ada ilmu. antara- Mending kau diam. Asal kau ngomong pasti jadi bahan tertawaan. Bukan dalil dalam Kitabmu itu Yunani, Jadi coy. Tidak ada. Udah cukup Jadi ya, gini, diam dulu. soal sunat ya. Gini aja. Bil, kita bongkar kenapa Yesus itu adalah Mesias yang tidak dijanjikan untuk Bani Israel. Kenapa dia tidak memenuhi kriteria itu, Bil? Ya, boleh itu. Billy itu tidak tahu. Tadi saja dia sudah katakan bahwa Daud akan dibangkitkan menggantikan menjadi raja di atas segala raja. Bisa Kenapa? nggak sih lu diam Itu memang dulu? ada di Bagian Yeremia ini. 30 nomor 8 sama 9. Ada itu dibangkitkan. Billy itu tidak paham. Daud itu menggantikan Raja Lu Saul. bisa itu sudah baca nggak terjadi. original teksnya itu punya Itu sudah orang? terjadi. Gini aja deh, gini aja deh. Dia itu mengaku Yudaisme tetapi dia tidak Kalau- paham. Buktinya Daud dia bilang akan menggantikan saya, akan menjadi Jelas-jelas raja di Bang atas Billy segala raja. paham, Ada itu. pandai bahasa Ibrani. Kamu coba pandai gak bahasa Ibrani? Lu bisa baca Oh, nggak katakan itu? Bang Kita- Billy nggak Pintar paham, bahasa Fer. Ibrani bukan berarti dia menguasai. Iya, jangankan menguasai bahasa Buktinya Ibrani tadi- saja kamu gak buktinya mampu. tadi dia Itu bilang buktinya itu, kamu Daud tidak akan bisa. dibangkitkan menjadi raja. Padahal sudah menggantikan raja. Kenapa sih ngoceh eh, terus Saul. ini orang nggak ada topik? Iya, kok merasa pinter. Pemilik kitabnya sendiri orang. Lo kok kamu mau ngerubah, mau ngebantah? Udah. Kita Aduh, bongkar kasihan kenapa deh kamu. Yesus Itu tidak bukan memenuhi orang syarat asli menjadi dia. Mesias yang Nah, dijanjikan. itu Silakan, Bil. bukan Yahudi. Justru Yahudi asli bukan Kristen. Jadi kamu mau orang Yahudi itu seperti Kristen? Nggak bakalan, jangan ngimpi. Saya masih bagus ngomong begini. Billy, Kalau jangan kamu ketemu ngomong. orang Yahudi, kamu diludahin. Ya, jangan Ketemu ngomong. Yahudi, kamu Ini zaman diludahin. internet. Yang diskusi Iya. yang kondusif Kalau saya dong, masih Fer. bagus. Dibodohi lah. Fer, diskusi yang kondusif. Saya nanya Om Billy dulu ya. Kamu diam dulu boleh nggak? Oke, silakan. Ya jangan ngoceh terus lah. Semakin banyak kau ngoceh, ya semakin nggak enak kedengeran. Gitu loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santai aja, Fer. Abdon kabur, mana Abdon kabur? Nggak usah itu sampah itu nggak usah. Abdon mah dari dulu. Sampai dikasih data, nolak data. Dipinta data, cuma beboto. Amblas lah diskusinya. Dari dulu dari Zoom begitu sering gua kick aja nggak pernah dari dulu gitu. Nggak ada. Nobili tahu lah itu. Nggak ada manfaatnya dah. Tinggal ini nih, Pak Peri nih. Gimana Pak Peri? Itu kan posisi Anda nih yang selalu mengutip ngambil dari Yahudi, dari Islam, kata-kata Islam seperti Allah contohnya. Itu gimana ini? Ya ntar dulu Bang, baru ditanya dulu Bang Billy. Sekali lagi kita ulang ya buat edukasi nih. Di Hari Mualaf Internasional nih pada hari ini. Bang Billy, ada nggak satu titik aja di kitab Anda itu untuk Bani Israel itu satu titik aja untuk nubuatan untuk Yesus, ada nggak? Tidak ada satupun, mulai dari kitab Kejadian yang dikorupsi teksnya sampai ke kitab Maliaki punya mereka, itu tidak ada satupun tertulis, apalagi tidak ada. Nah, apalagi dinubuatkan, tapi kalau dikira-kira, diraba-raba, dianggap-anggap, ya mereka menganggap dan mengira-mengira saja. Tapi kepastian bahwa Yesus itu sebagai Mesias atau sebagai Tuhan itu tidak ada di dalam seluruh kitab orang Yahudi, tanah, tidak ada. Baik, sekarang Ferry. Di perjanjian lama atau perjanjian utama Yudaisme itu menurut kamu ada nggak nubuatan untuk Yesus, Fer? Oh, banyak, bukan Oke, cuma satu. Sebutkan satu, kita cek. Oke, di kejadian 3:15 itu menyatakan tentang Kejadian berapa dulu? Santai kita tampilkan datanya. Kejadian berapa? Oke, kita baca dulu di Yesaya 53. Ini 53, baik. Ya. Ya saya 53 lagi ya, baik. Ya. Gak apa-apa. Lu duluan dulu. Ya saya 53, silakan. Ya saya 53 berapa? 53 ayat 4 sampai 9. Oke, silakan kau dulu yang mulai. Pertanggungjawabkan pernyataanmu. Iya, sebentar saya baca. Ya, baca. Sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya, begitu ya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, begitu ya. Padahal kita mengira dia kena tulah, Jadi dipukul,
Terusin Bil. Terusin dulu. 3. Fer. Ia dihina dan dihindari orang seorang yang penuh kesengsaraan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah. Padahal dipukul dan ditindas salah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil Jangan jalan- baca lompat-lompat. Oh ya, oke, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya ditindas. Kemudian ayat yang lain lagi ya. Ntar dulu, ini dulu satu-satu dulu. Ini Oke. dulu. Silakan. Ini dulu. Oke. Ya. Bang Billy, silakan diluruskan. Bukannya di situ kan ada tidak membuka mulutnya. Yesus kan teriak Eli lama sabaktan. Silakan Bang Billy lagi nih. Bang Billy, ini orang nyolong nih ngaku-ngaku. Waduh, dari ayat 5 ya. Di ayat 5 itu tertulisnya wehu meholal mipasyaenu meduka we amunatenu. Meholal itu artinya bukan tertikam tapi terluka. Meduka itu artinya bukan diremukkan tapi tertekan. Gak ada hubungannya sama Yesus. Lanjut Phil. Ditampilin aja datanya Bang Billy. Oke, Saya tadi itu. sebenarnya dikatakan dia tidak membuka mulutnya, seperti domba dibawa ke pembantaian. Kita lihat dalam narasi PB, Yesus membuka mulutnya 2 kali. Sebelum dia disalib, dia berdoa kepada Tuhan. Saya ulangi lagi, sebelum dia disalib, dia berdoa kepada Tuhannya. Ya, bilang gini, ya Bapak, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Dia membuka mulut. Yang paling terkenal ialah ketika dia membuka mulutnya ketika dia disalib. Eli lama azabtani. Ya Bapak, mengapa engkau meninggalkan aku? Berarti dia membuka mulutnya tidak sesuai dengan deskripsi seperti domba yang menutup mulutnya seperti domba dibawa ke pembantaian. Jadi itu tidak sama seperti gambaran Yesus. Lanjut Bang Andi. Dia sudah disalibkan itu, brother. Ketika dia disalibkan, lama-lama Elisabatani dia itu Sebelum itu, ada aja nih orang ini. itu. Dia sudah disalibkan itu. Dia sudah disalibkan itu, ya. Dia sudah disalibkan itu. Ucapan Tapi sudah Eli terjadi lama itu. sabaktani itu sebentar Fer. Ucapan Eli lama sabaktani itu sebelum disalib atau sesudah? Dia sudah disalib itu. Sementara disalib. Berarti orang mati teriak. Dia sudah disalib. Aduh, ada Dia berisik sudah nih, ada disalib. telepon nih. Astagfirullahaladzim. Turunkan aja. Turunin aja lah. Kenapa sih? Menurut kamu bro, ini santai ya. Itu Eli lama sabaktani keluar dari mulut Yesus itu sesudah disalib apa sebelum? Sudah disalib ya. Berarti yang disalib orang mati, apa gimana? Atau orang mati berteriak? Kan sudah disalib mati nih. Iya. Jadi orang mati berteriak Dia gitu. sementara disalibkan itu. Jadi berada di tiang salib sebelum mati dia. Tetapi Jadi sudah disalib. berarti dia buka mulut. Sudah disalib dia. Dengerin Iya. dulu. Waktu Yesus mengucapkan Eli lama sabaktani itu buka mulut atau tutup mulut? Dia sudah disalib, tapi dia sudah Bukan disalib. begitu pertanyaannya, Ferry. Jadi salah pertanyaan Anda. Jadi ketika Nah ini datanya dia- Anda membuka mulut. ketika dia mengucapkan itu, dia sudah disalib. Iya, oke, baik. Hampir- Waktu mengucapkan dia hampir itu, menyerahkan nyawanya. Ferry, Sederhana sederhana lu. Waktu mengucapkan itu buka mulut atau tutup mulut? Buka mulut, tetapi dia sudah disalib. Buka mulut. Ini Tapi dia kalau sudah yang ada disalib. dengerin Tetapi tadi, sudah disalib, kamu ini benar-benar ya, deh. Tapi dia sudah disalib. Untuk menutupi kemaluan kau ngoceh Tetapi terus. sudah disalib. Nah gini nih jadinya nih, nggak bisa Kristen itu nggak bisa diskusi baik-baik. Pasti diputer kalau ada salahnya. Pokoknya asal ngomong aja gitu loh. Di sini jelas, Ferry. Bang Andi, Dia membuka mulut, Bang Andi, dia sudah kalau dia disalib. meminta sebelum disalib, itu waktu dia berdoa kepada Tuhannya, ya Bapak kalau boleh cawan ini Iya. berlalu, itu sebelum disalib. Jadi 2 kali membuka mulut dia. Sebelum disalib
Iya, dia buka mulut, andaikan cawan ini berlalu dariku bukan kehendakku, tapi kehendakmu ya Bapak. Kemudian diturunkan di situ, sebelum disalib dia berteriak lagi, Eli, Eli lama sabaktani, begitu. Itu dia buka mulut. Padahal di Yesaya ini tutup mulut. Gimana itu? Jadi nggak kena tuh barangnya. Ketika dia sudah disalib, dia mengatakan Eli, Eli lama sabaktani. Oke, Dia baik. sudah Sesudah disalib itu mati atau tidak, Fer? Dia belum mati itu. Berarti buka mulut. Tetapi sudah tersalib. Di mana ya? Ya, sudah tergantung di salib itu, brother. Justru ada aja nih orang datanya dilawan, semua Dia dilawan. sudah tergantung di salib itu. Intinya di sini dia buka mulut atau tidak buka mulut? Intinya dia sudah tersalib. Ini nggak membicarakan salib dulu, Fer. Ini kan Ini kita berbicara bicarakan. tentang salib. Susah amat ya orang ini diskusi. Ya, itu soal buka Aduh. mulut. Karena di saya itu seperti domba tidak membuka mulut. Jadi itu intinya buka mulut. Itu loh. Jadi di sini domba yang keluh di depan orang-orang menggunting bulunya. Pertanyaannya ya, Yesus itu digunting nggak bulunya, rambutnya waktu mau disalib? Ayat mana itu, brother? Nggak paham. Ayat mana? Yesaya digunting? 53 itu nomor 7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas. Dan dia membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang menggunting bulunya. Nah, iya, tidak membuka mulutnya. Bagaimana tuh? Digunting nggak Yesus? Begini. Jadi Begono. Kenal lagi, Bil. ketika domba itu digunting rambutnya kan dia tidak membuka mulut. Itu maksudnya. Yesus buka mulut nggak, digunting nggak? Tidak. Ya tidak, berarti nggak kena barangnya. Selesai. Ini adalah nubuatan Yesus. Ya, sudah jelas nubuatan Yesus. Ya, tidak ada yang seperti Yesaya 53 ini selain Yesus. Ya? Nubuatan dari mana, Fer? Di situ menutup mulut. Yesus membuka mulut, sama nggak? Dari Allah. Nubuatan dari Allah. Di situ menutup mulut. Yesus membuka mulut, sama nggak? Ya itu sudah disalib itu. Di situ menutup mulut. Yesus teriak-teriak, Elo, Elo, lama azabtani, sama nggak? Dia sudah disalib itu, sudah disalib. Ketika dia berteriak itu dia sudah disalib itu. Ya, di situ menutup mulut apa membuka mulut ya saya? Pada waktu dia sedang dicambuk di apa-apa, dia tidak membuka mulut. Itu maksudnya. Mulut dan tutup mulut. Pindah ke ini nih, ada dua kata lagi nih. Itu dia membuka mulut. Apa membuka mulut? Udah Mereka tutup. menganiaya dia. Masalah mulut udah, masalah mulut udah. Biar netizen yang menilai. Lari ke ayat 8 ini. Ayat 8 ini ini kunci dulu. ayat 8. Mas Ben, taruh dulu, Mas Ben. Sekarang ini yang Yesus dengerin dulu Fer. Yesus itu waktu mau disalib digunting bulunya nggak? Sesuai dengan Jangan kemana-mana dulu. Nah ini dulu nih 53 nomor 7 nih. Yesus itu digunting nggak rambutnya atau bulunya? Oh, Anda berarti tidak paham ya? Loh, ditanya baik-baik kok saya nggak paham? Iya, di situ apa menggambarkan seperti domba digunting rambutnya. Siapa? Dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Kemana Yesus Seperti- digunting rambutnya? Itu pertanyaan anak SD itu, brother. Nah ini kan ada tertulis Anda baca ayatnya. seperti induk domba yang kalau di depan orang-orang menggunting rambutnya, menggunting bulunya. Sekarang ke ayat 8 aja Bang Andi. Aduh. Ini ulti nih. Kalau Bang Andi tidak, langsung kena ini ulti di ayat 8. Silakan Bil. nggak usah bertanya. Lompat dulu, ini dulu nih. Satu poin aja kok udah Mandi, gua lagi mandi, lo aja dulu. gitu loh. Satu poin Oke, aja ini dulu. sekarang saya bertanya. Ya lu Waktu jangan saya dulu ini nubuatan, katanya banyak nubuatannya Ayat 8 tadi Yesus. kan sampai ayat 9 ya. Kita Sebentar, beresin nanti- sampai ayat 9. Ayat 8 Bil, silakan Bil.
Sekarang giliran saya bertanya. Jadi jangan Anda cuma bertanya. Ketika ditanya Ayat tidak 9 mau. ini, tenang. Kita bongkar sampai ayat 9. Silakan, Bil. Sudah, saya bertanya sekarang. Sekarang saya bertanya. Kasih kesempatan saya bertanya. Jangan lari, kita bongkar dulu 8 dan 9-nya. Saya sudah jawab. Sudah berapa pertanyaan saya jawab. Sekarang pertanyaan saya. Oke, siap? Enggak ada lu Kita mau bongkar ayat 8 Ini dan lu 9-nya. Jangan lari. Silakan, Bil. Ayat 8-nya dibacain original teksnya, Bil. lu nyolong kitab orang, lu harus tanggung jawab. Sekarang giliran saya Susah sih bertanya. lompat-lompat, Bil. Susah gua Oke. jadi. Anda siap ditanya? Entar dulu, Fer. Katanya banyak lu buat. Ini dulu yang kita temuin. Kamu jangan kabur. Banyak yang saya jawab. Ini kita mau cek. Ini lu. Kamu ini kalau kamu nggak mau diskusi, saya ngobrol aja Mas dulu bentar ya. Biar kondusif. Biar jelas ini siapa yang nyolong gitu. Anda harus juga. Kau diam beri dulu. kesempatan saya bertanya. Kamu diam dulu. Kalau kamu nggak mau membahas lagi datamu, ini baru tadi kau bawa itu Yesaya 53 4 sampai 9. Belum sampai 9-nya, Ferry. Saya Baru sudah nomor jawab. 7. Sekarang kasih kesempatan. Lu saya diam bertanya. dulu. Saya nanya Billy, kalau kamu mati kutu sudah, kamu di pojokan, ya cari es balok dikompres biar adem dikit. Jangan lompat ke Saya kodok. sudah jawab beberapa Saya mau nanya yang punya kitab. Sekarang Lu giliran diam dulu. saya bertanya. Anda Lu siap? diam dulu. Ini Biar kenapa dibongkar sih sama Billy ayat 8 begini dan banget sih 9-nya, nih Bil. orang? Ya Bil, kita bahas lagi nih Bil. Ini kan ini dipakai. Aduh, ini orang bener-bener deh. Kagak bisa diatur deh lu, Fer. Ya, gimana? Taruh bawah dulu aja. Kita bongkar sampai ayat 9-nya nanti. Taruh bawah aja dulu, Bang Andi. Oh, tangan Anda. Sekarang beri saya waktu bertanya. Boleh tidak? Ini ya saya 5349 belum kelar nubuatan untuk Tuhanmu ini. Ini belum selesai. Saya klarifikasi ke Bang Billy dulu. Paham nggak sih lu diskusi? Sebentar kita lanjutkan ayat yang lain. Sekarang saya bertanya dulu. Lu diam dulu, coach lu. belum kelar, Ini ya belum saya dulu. Aduh Mas Ben, silakan. Ya saya belum kelar, coy. Ini kita ke Bang Billy nanya dulu. Saya sebagai muslim nanya ke Bang Billy yang bisa membaca kitab. Bener kagak yang kau maksud itu gitu loh. Tadi kamu ditanyakan kau benarin semua. Ini untuk Yesus. Nah kita tanya Bang Billy sebagai orang muslim, kita di sini jadi juri menilai mana yang logis kan gitu. Oke? Jangan panik. Nah, Bang Billy, tolong aja Bang Billy langsung aja. Kajian. Benar ini orang nggak bisa diatur ya. Lu diam dulu. Silakan Bang Billy ya, saya 53 4 sampai 9 itu Bang Billy. Apa di rumah? Dulu. Ntar gua pakai baju dulu, gua habis mandi. Oh, habis mandi. Sementara dia mau ke baju, saya bertanya. Lu diam dulu, ini belum kelar, lu jangan lari dari topik. Ya saya 53 kita bahas mulai dari 4 sampai 9. Lu aja baru sampai 7 udah kelenger, 8 9 nggak mau lanjutin, langsung mau pindah nanya. Kamu ini diskusinya begini amat sih. Pertanyaan Anda sekarang saya Ya bertanya. ntar dulu, ini belum kelar Ferry. Kenapa kalian takut? Bukan takut, ini kau ini maling tapi ketangkep berusaha meloloskan diri gitu loh. Kenapa kalian takut bertanya? Kamu ini ditanya? maling, ketangkep Oh, tapi Cari, berusaha itu yang untuk bawa melarikan ayat ini, diri. Mau ya ketangkap basah ya? Jangan lari kau. Justru kalau tanpa Alkitab, Kau yang bawa ayat ini tadi. Mau kita bongkar ini, kau lari. cerita-cerita Nabi dalam Alkitab itu dikutip semua di Quran. Inilah teman-teman kita Kristen ya. Kitab orang dicaplok-caplok untuk menubuatkan Tuhannya. Pertama itu Tuhan nggak perlu dinubuatkan. Kok Tuhan kok dinubuatkan? Itu satu ya. Yesaya 53:49 tadi udah beberapa item yang kita bahas. Yesus itu buka mulut. Di sini tidak buka mulut, tutup mulut. Itu satu. Dia bisa, Lu diam. Aduh, ini orang ngomong terus ya, nggak bisa diskusi lo ya. dia buka mulut.
Susah loh diskusi kayak gini gitu. Kenapa ya? Selesai mandi. Jadi Udah ya. Jadi Ya, sudah silakan terbukti panggil. ya tadi yang ayat 7 itu tidak digenapi, tidak sama dengan deskripsi Iya, itu atau sudah gambaran. tersalib, sudah Hambaku tergantung yang di menderita sana. karena itu seperti domba yang Baik, menutup kemudian dia mulutnya buka ketika mulut. dibantai, di pembantai. Nah, kita lihat Yesus ketika dia dibantai, dia membuka mulutnya. Kalau domba di situ tidak membuka mulutnya. Jadi domba itu gagal dengan domba anak Allah. Domba anak Allah gagal ya. Domba anak Allah gagal karena domba anak Allah membuka mulutnya 2 kali sebelum disalib. Kalau boleh cawan ini berlalu dan pas disalib dia teriak, Eli Eli lama azabtani. Itu gagal secara nubuatan Yesaya 53 ayat 7. Sekarang Yesaya 53 ayat 8 yang terkenal di mana mereka merubah kata lamo yang harusnya jamak menjadi tunggal. Kita buka. Bentar. Oke, Dulu yang harusnya keturunan menjadi nasib. Bentar dulu. Ayat 8 berbunyi demikian. Ayat 8 Iya, berbunyi. 8 dulu. Ya, tadi kan 7 gagal ya. 7 gagal itu. 7 gagal. Ayat 8. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya, lihat nasib ya, kalian tulis nasib ya. Nah, Iya, nasibnya. siapa yang akan memikirkannya? Sesungguhnya ia terputus dari negeri orang hidup, dan karena pemberontakan umatku dia kena tulah. Oke, berarti Yesus kena tulah ya. Jadi ada dua kesalahan terjemahan ini yang merujuk kepada nubuatan Yesus. Pertama, kalau dibilang Yesus punya generasi keturunan, Yesus tidak punya keturunan, makanya diganti nasib. Kedua, kata ia merujuk kepada Yesus, padahal itu berbunyi mereka. Sekarang kita buktikan lewat teks asli dalam bahasa Ibrani. Pak, saya ambil sumbernya. Begitu dong diskusinya, coy. Teratur. Ini masih Bang Billy dulu. Mas Ben berisik, Mas Ben. kasih kesempatan saya ya, saya tanggapi. Ini belum kelar Mas Billy-nya. Iya, oke. Lu diam dulu. Kata lamo dalam Yesaya 53 ayat 10 kita akan bongkar dan kita akan kasih perbandingan dari ayat-ayat lain di dalam Alkitab bahwa King James tepat menerjemahkan kata lamo menjadi mereka dan bukan ia menjadi kata tunggal. Sebentar. Yesaya 53. Oke. Ini dia. Ayat ke 8. 8. Oke. Sesudah Oke. penahanan lamo itu Iya, iya. 23 ayat 8. Kok beda ya ayatnya dia? Oke, ini dia. Oke. Pertama di sini sabar dulu ya. sabar ya, saya akan cari dulu Iya. ayat lama apa sih? Sesudah penahanan dan Saya pakai aku Iya. dulu. Aku pakai Alkitabnya, supaya pakai kitabnya jadi enggak supaya pembuktiannya lebih mantap. Itu aja umatku iya, di sana kan mereka bukan iya. Itu kata jamak. Iya itu. Iya, iya. Saya Itu sama 53. dengan Al-Quran juga berubah-ubah. Ntar Ini- dulu Ferry, lu ke Al-Quran kenapa sih lu? Ini lihat saya 53 yang kita bahas, lu ke Al-Quran. Lu ini kadang-kadang kebanyakan hari ini lu minum banyak kali lu ya. Fokus, Tikus. Kalau lu nikmati cap tikus, lu jangan bawa-bawa kemari, minumlah di sana. Kau sendiri yang nikmati, jangan bagi-bagi di sini. Imbasnya kena di sini semua. Udah di oke, saya buka dulu kamera. Cing, berisik Cing, tar dulu Cing. Cing, cicing lah cing. Bentar. Oke, ayat 8 ya.
by oppressing and false judgment, penahanan dan penghakiman palsu, he was be taken, dia dibawa, and his generation, dan generasinya, keturunannya, siapa yang akan memperdulikannya? Nah, lihat kata yang terpakai di sini adalah doro. Ini mana tadi 8 generasi, kecil banget sini. Nih, lihat ya guys, generasi ya, generation ya. Generasi. Kita lihat di sini ayat 8. Ini kata doro, guys. Doro. Ya, Apa itu doro diganti jadi nasib? Doro generasi, ya. Kenapa? Kalau dia dijadikan generasi, Yesus tidak punya generasi. Keturunan Yesus tidak ada. Ya, makanya diganti nasib. Lihat. Nasibnya di mana itu? Di sini. Di mana tertulis nasib? Di sini. Di LAI. Tentang nasibnya, tentang keturunannya siapakah yang akan memikirkannya? Keturunannya kok jadi nasib? Nah, kata doro itu adalah generasi atau keturunannya. Itu, Yesus tidak ayat berapa itu? Lu yang bawa data lu nggak ngerti. Iya Pak, itu ayat. Itu tadi makanya lu perhatiin orang bicara. Yesaya 53 nomor 8 ini. Sudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya. Nah, kata nasib ini harusnya tidak ada, tapi keturunannya. Kenapa? Karena Yesus tidak punya keturunan. Kalau ayat ini dibiarkan berbunyi keturunan, maka habislah nubuatan Yesus ditelanjangi dengan jelas bahwa tidak ada. Nah, terus yang tentang nasibnya siapakah yang akan memikirkannya? Sesungguhnya sesungguhnya ia terputus dari dunia orang mati, dan karena pemberontakan umatku dia kena tulah. Apakah dia untuk kata lamo? Nah, Mereka. iya, kita lihat sebentar. Lamo itu mereka. Sebentar, kita lihat lamo itu kepada siapakah? Lamo. Nanti kita akan buka perbandingan. Jadi jangan. Nanti kita akan buka perbandingan dengan kitab-kitab yang lainnya dengan untuk kata lamo ini. Jadi ada perbandingan apakah saya ngarang kah atau enggak kah? Nah. Oke. 63 8. ayat 8. Mereka 63. Pastinya situ mereka bukan iya. Iya betul. Bilang nomor 7 juga ada bil kata lamo mereka. Ya jangan ke naik lagi dulu Mas Ben, 8 aja dulu. Iya betul. Di atas juga ada. Nah, ini Itunya juga ada. Tadi kan kita sudah menelanjangi ya. Kita sudah menelanjangi kata Generasi. kata doro yang harusnya generasi mereka rubah menjadi nasib. Nah, itu sudah terbuka dengan jelas. Ada terjadi pemerkosaan atau pembelokan fakta. Korup Iya, terjemahan. betul. Korup bil. Betul. Oke, saya buka lagi untuk kata Lamo. yang kedua, yaitu kata lamo. Pakai ya. Diskusi itu begini, kata per kata. Oke. Lihat ya, lamo. Nih, ini lamo. Lanu itu, sorry, lamo ayat 8. Ini dia. Ini dia. Nih. Negalamo, ami negalamo, ya. Ami negalamo. Lamo itu apa? Apakah dia? Mereka. 8. Ke atas mereka. Dep. Dem. Dep. Ya.
Ayat 8 ya, jangan lihat ya ayat 8. Jadi jangan kalian pikir saya bohong ya. Iya. Tuh, tentang generasinya tuh. Doro generasi keturunan. Tuh ayat 8. Upon them, atas mereka. Dulu. Yesus nggak ada keturunan ya guys ya. Iya, ntar dulu. Sekarang ke LAI, apa yang korup? Pindah ke sebelah LAI, yang korupnya mana? Oke, yang LAI korup ada 2 untuk ayat-ayat ya, untuk pasal Nomor 8, dan nomor ayat 8 ada 2 yang korup. ada 2 yang korup. Guys, catat ya guys, teman-teman yang di bawah, catat supaya kalian tidak bisa disesatkan oleh Kristen. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil dan dari nasibnya, dan tentang nasibnya, ini nasibnya, siapakah yang akan memikirkannya? Sesungguhnya ia terputus dari negeri orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia jadi tunggal. Ia harusnya mereka kena tulah. Jadi nasibnya mestinya generasi atau keturunannya. Nah, dulu Bil, jangan pindah dulu. Keturunannya tapi diganti menjadi nasibnya, mereka diganti menjadi ia. Itu ya Iya. Bil ya. Iya benar. Ini lagi ayat 9. Jadi ayat 8 nggak masuk ya, Pak. Siapa namanya? Taruh Pak? Bil, masih 8. Kalau itu ditujukan kepada Yesus, apakah Yesus kena tulah? Gimana? Itu Bil? tidak kena tulah. Kenapa Mbak? Oke. Jadi nggak kena ya, Yesus nggak kena tulah. Di sini kena tulah loh. boleh saya bantah? Entar dulu. Lu diam aja Tadi kayaknya dulu. sampai 9. Sabar sampai 9. Oke. Udah ya selesai. Jadi ada 2 kejahatan pemaksaan atau perampasan teks ya. Ada 2 kejahatan salah terjemah. Nasib harusnya Doro, harusnya generasi, mereka rubah jadi nasib, dan kata lamo mereka rubah menjadi dia. Sekarang kita lihat lamo di dalam seluruh tanah. Pertanyaan, why does the King James version, kenapa King James versi benar ketika menerjemahkan bahasa Ibrani lamo kepada mereka di seluruh Alkitabnya? Kita lihat ada 3 kali itu 2, 3, 4, 5, ada 3 kali 6. Kita buka misalnya Yesaya 44 ayat 7. Kata labu. Yesaya 44 ayat 7. Mereka itu lamo. Yesaya 48. Mereka lamo. Yesaya 40 ayat 5. Mereka lamo. Ayub 6 ayat 9. Mereka lamo. Mazmur 88 ayat 8. Mereka lamo. Nah, kenapa Pak King James, Pak LAI, kenapa kalian merubah kata lamo? Kalian tidak konsisten dengan terjemahan yang lain. Seperti saya katakan berkali-kali, tidak ada kejahatan yang sempurna. There is never ever a perfect crime in this world. Tidak akan pernah ada kejahatan yang sempurna. Makanya celah daripada kejahatan ada, terbuka. Sekarang kita lihat 3 kali 6 kata lamo itu merujuk kepada kata jamak, yaitu mereka. Nah, di sini terbuka kejahatan mereka. Oke, nah sekarang kita ke gimana Bang Ali, udah selesai? Kalau sebentar, kalau si Ferry mau membantah nomor 8 ini nggak apa-apa. Sebelum ke 9 kita beri kesempatan dia bicara. Silakan Fer. Nomor 8 khusus ya, 538. Silakan. Jangan kemana-mana Fer. Nomor 8, he was taken from prison and from judgment, and who shall declare his generation? For he was cut off out of the land of the living, for the transgression of my people was he stricken. Di mana itu dem di sini? Mana generasinya? Kok nggak kebaca? Ya, memang Mana kalau di generasinya? LAI itu disebut apa? Nasib. Nasib. Tapi yang di sini memang generation ya. Ya, generasi dan nasib itu sama atau beda? Berbeda. Ya, berbeda. Lalu. Nah, Fer, kemudian pertanyaan kamu apa? Apa yang mau generasi sama ditanyakan? nasib beda nggak? Apa mau ditanyakan? Ya, memang kalau Generasi. nasib itu berbeda dengan Generasi generasinya. sama Ya, generasi dan nasib generasi sama itu- nggak? Itu beda. Tetapi Beda. kalau Anda bilang dia kena Beda. tulah, ya betul. Entar Kenapa dulu. dia kena tulah? Dia kena tulah Jangan karena lompat dulu ke tulah. pelanggaran kita. Our transgression. Susah nggak ini- interaktif ya. Kalau Oten diskusi kenapa nggak interaktif ya?
nggak bersahabat banget dengan bahasa Indonesia ya. Masalahnya begini, Anda bertanya terus ketika saya mau kasih tanggapan, Anda potong-potong. Bagaimana ini? Ya ini kan satu-satu kayak Billy tadi, Ini kata diskusi generasi, dua kata arah atau cuma satu kata arah? Doro dulu, Ini kata cuma- Doro. Ini diskusi dua arah atau satu arah? Kenapa saya dibatasi? Ini kan kayak Billy itu loh, kata Doro dulu. Sudah itu Sabar. sama dengan di Al-Quran. Kadang we, kadang Kenapa kadang sih? I. Sama Ke itu. Al-Quran lagi. Al-Quran itu juga. Kenapa ya tidak kalau apa. Kristen selalu nggak bersahabat ya kalau diskusi ya? Masalahnya itu Al-Quran kadang we, kadang Kenapa I, ke kadang we, Al-Quran kadang lagi I. lu bahas? Itu sama itu. Saya udah kasih kalau kesempatan, kamu nggak mau interaktif. Jangan lari-lari, Fer. Iya gitu loh. 8, mulai dari kata Sekarang dulu saya sudah terus kata jawab. lamu. Sekarang saya sudah jawab. Nah, Ya coba sekarang ini saya Fer, ntar bertanya dulu kepada Fer. kalian. Ya udah terserah saya lu deh Fer, bertanya lu ngomong kepada aja deh. kalian. Habis ini lu diem. Biarin aja dia ngomong sendiri, silakan. Saya bertanya pada kalian, jangan cuma bertanya. Kamu bukan wartawan. Ini belum kelar, ini saya mau ke Kamu Billy bukan lagi sesudah lu. wartawan, tanya terus. Nah, nggak Kasih mau kesempatan diatur. kita bertanya. Silakan host, di mute dia, di mute. Tanpa dia kita bisa diskusi kok. Tanpa lu kita bisa diskusi. Lu diem, kamu nggak mau interaktif. Kalau Saya sambut dulu Ustadz Unggul, Diskusi bentar diam namanya. dulu. Diam dulu, aduh. Lu kalau habis hari ini lu minum cap tikus banyak, jangan kita yang kena imbas lah di sini. Lu diam dulu. Diam dulu, Fer. Assalamualaikum Ustadz Unggul. Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah berapa dijelaskan menit? Jangan. Bang Billy. Saya standby dulu menyimak menimba ilmu sampai diberi kesempatan. Silakan. Brother, kita atur waktu berapa menit. Lu diam Jangan dulu, nggak bertanya perlu terus. diskusi sama lu. Sama Om Billy Ini aja bukan deh. diskusi Biar namanya. aku mau nanya aja sama Mbak Billy. Diam dulu, yang punya Bukan kitab diskusi datang. namanya. Ini bukan interview. Ini Dia interview, kan tersangka mau di BAP. diskusi. Kamu itu tersangka karena kamu ini maling, ketangkap basah. Nah, kita bener nggak Om Billy? Betul. Iya, kita buat BAP kamu ini, biar isi BAP-nya ini semua halayak publik tahu. Cuma Karena bertanya. yang punya ini bisa ada di sini ada saksi ahli. Kalau begitu kita tanya saksi ahli lagi. Atau Ustadz Unggul mau tanya saksi ahli Ustadz? Silakan Ustadz. Ya, udah bagus itu. Jadi intinya memang ada faktor ketahuan, ada faktor kesengajaan dalam menerjemahkan. Seharusnya orang kalau menerjemahkan dia harus bersih, nggak boleh membawa politik, membawa doktrin, menerjemahkan apa adanya dengan segala keterbatasan. Intinya harus jujur. Tapi kalau menerjemahkan tidak jujur, berarti sudah ada unsur penyesatan. Lanjut Bang Andi, standby dulu. Ya, Bang Billy, jadi penekanannya ya saya 53 nomor 8 ini di sini ada 2 kata korup, malingnya sudah ketangkap, terbuka semuanya. Maling teriak maling kamu Andi. Diam dulu, jangan panas. Jangan panas. Aku mau sama Billy dulu ntar. Sabar dulu, Bro. Bang Billy, jadi jelas di sini ada 2 kata yang dikorup. Betul apa betul Bang Billy? Kata Doro artinya generasi keturunan, terus Lamu artinya mereka. Kenapa demikian? Kalau Yesaya 57 ayat 8 ini berbunyi keturunannya, maka habislah penubuatan Yesus dalam kitab Yesaya 53, karena Yesus tidak punya keturunan. Maka disamarkan dengan kata nasib seperti biasanya penerjemah Kristen menerjemahkan kata beberapa kata menjadi nasib. Misalnya Shalom Forera, aku yang Keturunan, menciptakan. brother. Dari Aku yang siapa dia? Dari garis. Iya.
Contohnya, aku yang menciptakan nasib malang dan nasib mujur dalam Yesaya. Padahal tidak ada. Osi Shalom Hurera pada menciptakan kebaikan dan kejahatan. Mereka berubah menjadi nasib buruk, nasib malang. Renata telefone kayo, pada hari ini aku mengharapkan kepadamu kebaikan dan kehidupan. Mereka rubah menjadi nasib malang dan nasib mujur. Semua di kamuflase oleh penerjemah Bapak-bapak gereja Kristen menjadi nasib. Karena kalau di saat Yesaya 53:8 ini berbunyi keturunannya, maka karena Yesus tidak ada keturunan katanya, maka hancurlah landasan nubuatan Yesus. Turunan dari Daud, brother. Nah, turunan dari Daud, brother. Kedua kata Lamo, kalau lari ke Daud lebih blunder lagi karena Yesus tidak ada keturunan Daud. Makanya Anda belajar dulu ini. Lebih kenal lagi kalau mau ke Daud, silsilah Daud, habis kau. Aku jamin habis. Ya, jadi kata Lamo Habis. Diam dulu, Fer. Saya mau, kalau kamu nggak punya ilmu, diam aja dulu nyimak gitu loh. Terus kata Lamo, harusnya mereka dijadikan Itu dia. tidak paham. Kenapa? Kalau mereka, orang bingung loh, ini kok bukan Yesus? Mereka siapa mereka ini? Siapa mereka ini? Mereka adalah the righteous remnant of Israel. Mereka lah orang-orang sisa-sisa Yahudi yang setia kepada Tuhan. Mereka lah hambaku yang menderita. Dikatakan dalam kitab Yesaya, hambaku engkau Yakov, hambaku engkau Israel, bukan hambaku engkau Yesus. Iya, Di dalam itu tidak seluruh kitab Yesaya tidak pernah Fer, lu disebut diam dulu, Fer. hambaku Aduh, engkau ini Yesus. orang benar-benar deh. Dibilang Jadi di sini aku sama lu Fer dulu, lu diam dulu, ngopi aja dulu. Aku nggak sama Billy dulu bentar. Kan nggak mengganggu kamu juga toh. Mestinya kamu duduk ngopi. Oh ya begitu ya. Buka dong akal sehatnya gitu. Ini bukan menghakimi kamu, tapi ini untuk edukasi gitu. Karena ini banyak penontonnya. Santai aja dulu, kita ini yang mau nanya ke Bang Billy gitu. Pertama, Bang Billy, kami percaya, diam dulu. Kami percaya bisa memberikan edukasi karena beliau bisa membaca originalnya. Itu yang penting kan gitu. Jadi di sini Lamo itu menunjukkan kata jamak, bukan person ya, Bang Billy, benar? Betul. Ada 3 kali 6 dalil yang menyatakan di dalam King James Lamo itu diterjemahkan dengan tepat menjadi mereka. Jadi bukan menunjuk kepada satu orang, betul? Betul. Baik, kita ke 9 ya, Bel. Ambil. Oke, ke 9. Ya. Saya open cam dulu. Diskusinya begitu, step by step. Habis ini saya akan jalan ya, kayak saya mau nonton film Aquaman sama anak-anak nih. Oke. Habis itu saya tanya Pak Andi ya, siap-siap. Nggak ada urusan saya ditanya sama maling, justru saya yang nanya maling. Kebalik itu. Masa maling nanya sama penyidik? Ada aja lu. Maling nanya penyidik. Penyidik yang nanya lu. Ngaku dulu, baru WAP. Dulu diam. Faiten et reshaim kivro ve'et asir bemotaf, artinya lihat arti mereka, orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Wow, Yesus, karena di depan kanan kiri Yesus itu penjahat semua. Wow, benarkah demikian? Aku terguncang. Mari kita lihat. Terguncang. Mari kita lihat kata asir di situ ya. Ini guys, ini kata asir. Ini kata asir. Apakah demikian artinya orang jahat? Kita buka. Apakah aku akan menerima Yesus sebagai juru selamat, Tuhan? Lewat Yesaya 53 ini? Jangan-jangan iya. Jangan-jangan iya. Jangan-jangan iya. Lihat. Faiten et reshaim kivro et asir. Oke, kita lihat asir, ketik kata asir ini. Nih, ketik kata asirnya. Kata asir. Bentar. Ketik kata asirnya. Mau ya. Oke. And his grave was set. Jadi ini udah bentuk lampau ya. And his grave was set among the wicked, di antara
dia menempatkan kuburnya di antara penjahat, ya. And with the rich, dan bersama orang kaya. Lihat, rich, kaya, orang kaya. Bahasa Ibrani-nya Asir. Kitabnya mereka menjadi apa? Jahat. Penjahat. Terbukalah bahwa nubuatan Yesus yang disalib di antara para penjahat itu gagal total, ya, gagal. Makanlah itu sebagai kebenaran dan tinggalkanlah gereja sebagai bentuk penyembahan kepada manusia. Boleh saya bantah? Boleh saya bantah? Silakan. Oke, jadi di ayat 9 ya, ayat 9. And he made his grave with the wicked. Ya, jadi Billy, Anda paham apa artinya wicked? Wicked and with the rich in his death. Jadi jangan apa ya, jangan comot-comot atau potong-potong ayatnya. Anda jujur, Anda baca keseluruhan. Jangan Anda mau tunjukkan kebodohan Anda di sini. Ya? And he made his grave with the wicked. Apa itu wicked? Orang-orang jahat itu, penjahat. Ya, orang jahat with the rich. Jadi jangan kalau mau terjemahkanlah keseluruhannya. Jangan potong-potong. Orang fasik itu. Orang fasik kayak orang jahat. Ya, orang jahat ini, the wicked. Apa itu orang jahat? Orang jahat. Ya, Orang original tesnya apa itu, Fer? Kalau he orang made jahat. his grave with the wicked. Bukan And bahasa with Inggrisnya the saya rich maksud. in his death. Fer, orang original tesnya apa? Bill ke mute itu. Ya, Dulu. wicked itu bukan penjahat. Penjahat ini ditulis juga penjahat, Billy. Original tesnya apa? Orang jahat Jadi itu gini. wicked. Apa itu Udah, Fer, penjahat? gantian lagi, Fer, ya. Ke Bang Billy lagi ya. Bagaimana Jadi dengan Billy, kalau terjemahkan yang benar. Loh, ini terjemahan ini kitab pujaanmu loh. Iya penjahat. Ini. Kenapa Anda tidak baca bahasa Inggrisnya? Oke, kita lihat lagi ya kitab pujaan Kristen ya. Kenapa Anda tidak baca? Iya, gantian, Fer. Bahasa Inggrisnya. Gantian, Fer. Kamu kan Orang udah. menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, betul? Ya. Enggak, apa saya tanya dulu Pak Pokemon. Orang menempatkan kuburnya Pokemon. di antara orang-orang fasik, betul? Ferry, Fer, lu di interaktif, Fer. Lu interaktif, Fer. Sama Bang Billy. Ferry, kamu ditanya Ferry. Kenapa kamu diam Ferry? orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, betul? Ya udah terusin aja, dia katanya diam. Terusin Bang Billy. Diam dia. Nah. Dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, betul? Tentu tidak betul. Makanya kata Asir, ya. Oke. Asir Kalau dia itu ngomong- orang kaya. Betul. Nah, Mereka orang jahat. Bill. Oke. Bill. Oke. Bill. Wicked Jadi itu kalau orang ditanya jahat. diam. Bill. Oke. Iya. Wicked itu Saya orang tanya nih baik, sebelum orang saya jahat. pergi. Iya, saya Ayo. tanya lagi. Orang menempatkan Wicked. kuburnya dalam di Wicked antara itu orang saya fasik, tanya betul? dulu. Wicked itu orang baik atau orang jahat? Orang jahat. Oh, makanya orang jahat Oke, kan? sekarang saya tanya balik. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, betul? Ya betul. Oke, dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, betul? Ya betul. Betul. Coba baca kitabmu, kau bilang betul ya tadi. Sekarang kau baca Inggrisnya tadi, coba. Wicked itu orang baik atau orang jahat? Orang jahat. Makanya. Nah, tadi kau bilang di antara penjahat-penjahat, betul? Ya betul. Orang Oke, sekarang wicked baca itu orang kitab jahat. bahasa Inggrismu. Baca kitab bahasa Inggrismu. Wicked itu orang jahat. Iya, Coba baca itu. bahasa Inggrisnya. Baca kitab Inggrismu. Apakah itu orang baik? Iya, baca kitab Inggrismu tadi. And he made his grave with the wicked Iya, terus? and with the rich in his death. Betul. Oke, rich artinya apa, rich? Kaya. Kaya. Di mana sini orang kayanya? Kenapa kalian ganti penjahat? Penjahat itu wicked sama, penjahat dan orang fasik itu sama. Loh, orang Memangnya kayanya itu mana? orang penjahat Orang itu bukan kayanya mana? wicked. Orang Fer Wicked ditanya. itu kan itu Fer, terjemahan, diam, bukan Fer. terjemahan. Bang Itu Billy nanya, terjemahan. Fer, lu diam dulu, Fer. Bang Billy Wicked nanya itu orang kayanya juga. mana. Untuk menutupi Wicked kau itu juga harus ngoceh penjahat. terus, nggak interaktif. Ya, untuk menutupi kemaluan lu harus ngomong terus. Itu juga Ditanya sama penjahat, Bang bukan Billy, orang baik. orang kayanya mana? Itu Itu tuh, orang kayanya kok hilang.
kata asyirnya, original teksnya asyir itu Itu kan kemana? terjemahan. Makanya kita Jahat merujuk itu loh, kepada Fer. bahasa aslinya. Ini kalau maling udah ketangkap kayak gini, gue kalau lagi nyidik orang kayak gini nih benar-benar nih. kamu yang maling juga. Gitu lah. Kamu tidak maling. Tanpa Alkitab Al-Quran itu tidak ada. Nggak usah lu diam dulu, kenapa ke Al-Quran sih? Iya betul. Ini datanya. Jadi lu diam dulu, lu benar-benar nggak interaktif ya. Kenapa ya Kristen diskusi nggak terlalu damai ya? Nggak damai gitu loh. Kalau sama Bang Billy enak damai kita. Karena orang yang ngerti original teks gitu loh. Silakan Bang Billy, Namanya- kenapa orang kayanya hilang? Lah, siapa yang korup? Kenapa orang kayanya hilang Bang Billy? Silakan. Diam dulu Fer. Handi. Namanya juga ajarannya depannya K, ajaran kriminal ya pasti begitulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, betul? Betul itu. Dalam Orang-orang artinya jahat. dia ada Sama penjahat- itu. penjahat. Hah? Orang wicked itu pasti orang jahat. Coba saya ulangi lagi ya, saya ulangi lagi. Wicked itu Pelan-pelan. pastilah orang-orang jahat. Iya iya, Bukan orang sebentar, baik-baik. sebentar, saya ulangi lagi. Jangan di mute ini teman senusantara saya, tidak seagama. Oke. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, betul? Respon Per. Orang menempatkan Orang kuburnya fasik betul, orang Betul. jahat betul, orang jahat itu orang fasik juga, brother. Tadu, Tidak- Satu-satu lu interaktif, kalau ditanya baru lu ngomong. Itu loh. saya ulangi lagi ya. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, betul? Orang pasti orang Orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik, betul? Ya, nggak jawab dia. Enggak mau dia interaktif kayak gitu. Dia maunya dikasih panjang ngomong gitu loh. aku di mute. Oke, ulang ya. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, betul? Oke, jadi begini ya. Jadi perbuatan tentang Yesus itu Ya sudah itu jelas. nggak mau dia. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, betul? Terserah Anda, yang penting sudah dinubuatkan. Anda juga tidak paham. Buktinya Orang menempatkan tadi, kuburnya di antara Anda bilang orang akan fasik, dibangkitkan betul? Udah. Kacau lagi si Ferry ini. Si Ferry diam dulu. Bang Billy mau pergi. Ya, biar dikelarin dulu Fer. Lu kalau ditanya interaktif kata per kata Oke. nggak mau. Ya silakan Bang Billy diterusin aja dulu. Sebenarnya dia sudah kejebak malu. Tadi dia bilang orang kaya, nah, makanya saya tanya orang rich man, rich. Kenapa mesti malu? Memang sudah tertulis. Oke, begitu. saya ulangi lagi ya, saya ulangi lagi jawab. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, betul? Betul. Betul. Dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat, betul? Betul. Wicked. Sekarang baca Wicked bahasa itu Inggrisnya. orang jahat. Iya, Wicked sekarang itu baca orang bahasa jahat, bukan orang orang baik-baik. jahat. Orang jahat. Sekarang Wicked baca itu bahasa orang Inggrisnya. jahat, bukan orang Diam baik-baik. dulu Fer. Iya, Bahasa sekarang Inggris baca lagi bahasa dulu. Inggris. Aduh, benar-benar deh. Wicked itu orang jahat. Ya udah Per, lu diam dulu. Bahasa Inggris dulu dibaca. Wicked itu orang jahat, orang baik-baik. Coba Kamu itu untuk menutupi kemaluan harus ngomongin panjang. And he met his grave with the wicked. Betul? Betul. And with the rich. Betul? Betulkah? Rich. Betul. Ini rich ya. Ada ditulis rich di situ. King James Version ada rich. Nah, di sini kok jadi ada penjahat? ya. Pertanyaannya adalah kok ada penjahat di sini? Penjahat kaya ini itu adalah bisa jadi wicked. penjahat, Wicked Fer. juga itu ada Coba orang jawab jahat. itu. Iya, orang Insya kaya Allah, di mana? sebentar dulu yang lain. Itu terjemahan. Sama dengan Al-Quran ditambah-tambah. Ya, Seperti kenapa itu, lari kan? ke Al-Quran? Ini pembanding. Sama dengan Kenapa lari ke? Kenapa lu minta tolong ke Al-Quran? Jadi kata orang kayanya kemana ini? Itu Yuk, baik, kita jalan. Dikorup. Itu pembanding, brother. Sama dengan terjemahan di Al-Quran Kenapa ditambah-tambah. lari ke Al-Quran sih? Itu pembanding. Quran. Itu pembanding. Nah, Ini orang ini maling udah Makanya di ketangkep. Al-Quran ini ditambah-tambah. udah Benar-benar deh. Terjemahan kan Emang ini- supaya orang lebih paham. emang ini Supaya orang lebih paham. kriminal. Emang ini udah Benar-benar nih orang ini ya. Kalau udah ketangkep asyir itu apa Bang Billy? Asyir bahasa original teksnya Bang Billy. Asyir. orang kaya kan tadi. Iya orang kaya. Tapi kenapa jadi penjahat ya? Iya itu dia. Wicked Nah, itu itu masa- orang jahat, brother. Kenapa Fer? Itu di terjemahan. Itu kan terjemahan. Sama dengan Al-Quran ditambah-tambah. Kenapa Kenapa lari ke Al-Quran? Al-Quran sih? Riz itu apa Emang Riz? ini Ditambah-tambah karena Riz itu apa ya? rich itu artinya apa, Ferry?
Brother, itu ditambah karena di Gak dalam usah itu sama mewek, dengan jawab Al-Quran. aja. Juga kan Kenapa? ditambah-tambah. Dari ke Al-Quran sih. Ya betul sama itu brother, karena terjemahan. Ya, Makanya teman-teman. kita kembali kepada bahasa asli. Udah cukup ya Per. Jadi sekian dulu teman-teman. Tadi sudah kita membahas menurut Ferry nubuatan untuk Yesus itu ada di Yesaya 53 4 sampai 9. Setelah rekonstruksi terus kata per kata, item per item, uji klinik baik dari segi original teks maupun terjemahan King James Version gitu. Ternyata setelah dikomparasi dengan LAI banyak sekali kata atau terjemahan yang korup dibelokkan. Diam dulu bro, aku ini ngomong dulu, gantian habis ini lu gitu loh. Ini nggak membahas Al-Quran ya, ini nggak membahas Al-Quran. Jadi terpaksa saya ulang lagi nih Fer. Saya izin minta dengan Kamu diem kau dulu, yang Ferry. minum Ikut cap tikus aja banyak. kriminal. Tolonglah kau yang nikmati. Jangan sebarkan virus di sini. Di sini semua orang-orang waras. Oke. Jadi menurut Aku di satu ini, dia berusaha menubuatkan Tuhannya di Yesaya 53 4 sampai 9. Setelah teliti, Masa Tuhan dinubuatkan? Bagaimana bisa Tuhan menubuatkan? Justru Tuhan menubuatkan tentang manusia. ya itulah mereka. Gimana? Namanya juga Pokemon. Ya, Pokemon. bukan. Jadi terakhir dari saya juga mau berangkat jam 3, ada yang bersyahadat di kantor. Ini mau live. Jadi kesimpulannya adalah Yesaya 53 4 sampai 9. Setelah kita uji klinik kata per kata gitu ya, kalimat per kalimat, baik dari segi original teks Hebrew maupun dari bahasa Inggris, kemudian dikomparasi, dicek di LAI-nya, ternyata banyak sekali kata-kata yang dikorup. Pertama adalah satu Punya nyali untuk kata ditanya. doro, dengerin dulu. Aduh, ganggu banget sih lu dasar ini. Bisa diturunin dulu nggak itu host? Saya selesaiin dulu ini. Bisa turunin dulu nggak sebentar? Oke, makasih. Biar lu dengerin dulu. Intimidatif, Terpaksa setan. saya ulang dulu nih. Aduh, capek dengan ulang-ulang dah. Ini saya rekam soalnya biar menjadi